Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 akan menjelaskan poin pertama, di mana poin di sini poin A yaitu manusia sebagai mikrokosmos. Langsung saja, menurut Jalaluddin Rumi, manusia adalah tujuan akhir penciptaan alam semesta yang berada di puncak evolusi biologi dan spiritual dan merupakan akhir dari segala yang wujud. Seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi yang berbunyi, kalau bukan karenamu tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Menurut Abdul Jalaluddin Rumi, tujuan akhir penciptaan di sini ada dua fungsi. Yang pertama sebagai mikrokosmos dan yang kedua sebagai makrokosmos. Kedudukan manusia sebagai makrokosmos karena manusia yang menunjukkan perbendaharaan Tuhan yang lengkap. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu alam semesta juga dianggap sebagai mikrokosmos atau dunia kecil, karena pada diri manusia tersebut terkandung segala sesuatu yang ada di alam semesta, seperti mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, atau bahkan unsur-unsur malaikat dan unsur-unsur keilahian atau spiritual. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu konsep manusia sebagai teomorfis. Menurut Nasr berpendapat bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang memiliki teomorfis. Namun di balik keunggulan ini, manusia juga menghadapi kesulitan yang luar biasa. Ketika semua makhluk lain menolaknya, manusialah satu-satunya yang mau dan dapat mengabdi. Sebagaimana terdapat pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul, dan mereka khawatir dan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh. Berikutnya, salah satu bentuk teomorfis manusia ialah di dalam dirinya tergantung dua kekuatan besar, yaitu kekuatan maskulin atau kuwah jalaliyah dan kekuatan feminina atau kuwah jamaliyah. Kombinasi inilah yang memberi kemungkinan sekaligus kemampuan manusia untuk memikul kapasitas sebagai khalifah bumi atau khalif al-ard. Namun Nasr menyatakan bahwa kombinasi ini juga membentuk manusia sebagai eksistensialisme, artinya mereka dapat meningkatkan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari pemateri kedua. Manusia di sini sesungguhnya dalam fitrahnya itu sudah memahami dan juga sekaligus menyadari sepenuhnya dalam setiap akibat atau kenyataan apapun yang menimpa dirinya. Sebagai makhluk yang menjadi lokus atau madhar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya manusia di sini diartikan sebagai manusia yang memiliki bentuk ilahi. Bentuk ilahi itu sama dengan sifat Tuhan. Dan dengan demikian, manusia teomorfis bermakna manusia yang bersifat ilahi. Sebagai contohnya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Maksudnya, Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya dengan sempurna, tanpa memerlukan bahan dan dengan keindahan yang tak terhingga. Dan Allah juga mempunyai Maha Pemberi atau Al-Wahhab, yang dimana artinya itu memberi atau memberi sesuatu tanpa imbalan. Sulit kita bayangkan, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta dan Maha Pemberi tanpa ada makhluk dan objek yang akan menerima pemberian. Demikian itu pula Allah Maha Penerima taubat
Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Dan juga perlu ditegaskan bahwa meskipun manusia itu ditakdirkan untuk berdosa, tapi tidak bisa juga dijadikan alasan pembenaran dosa. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu konsep kebebasan manusia adalah hubungannya dengan kehendak mutlak Tuhan. Dalam pandangan yang sempit, manusia selalu mempunyai kuasa atas dirinya sendiri. Manusia itu mempunyai sesuatu, mempunyai kuasa untuk mencapai sesuatu apa yang diinginkannya, dan manusia mempunyai kebebasan yang tak terbatas untuk selalu bermimpi dan mempunyai cita-cita yang sesuatu yang diinginkannya. Menurut Asmal Bahtiar, dalam filsafat agama ada dua konsep ekstrem yang menyatakan hubungan Tuhan dan manusia ditinjau dari sifat kekuasaan mutlak Tuhan dan kebebasan manusia. Yang pertama yaitu ada Jabariyah, mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa, manusia tidak bebas kehendak berbuat, perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan. Manusia di sini contohnya seperti wayang itu tidak akan bergerak kecuali wayang itu digerakkan oleh dalangnya. Begitupun manusia tidak bisa berkehendak atau berbuat sesuatu yang diinginkannya kecuali Tuhan sudah mengatur semuanya. Begitu. Dari segi kebebasan manusia, paham ini menimbulkan persoalan yang cukup rumit, seperti apa arti dosa dan pahala. Dalam agama, kalau perbuatan manusia tidak hakiki, sedangkan yang hakiki adalah kehendak Tuhan. Yang kedua yaitu ada Qadariyah yang mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah hakiki, bukan kiasan. Manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat, sedangkan Tuhan hanya berperan menciptakan sifat daya kebebasan manusia itu. Contoh dari penganut aliran ini adalah kelompok Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Ya, melanjutkan pembahasan dari pemateri yang sebelumnya. Jadi dalam teologi Islam itu mengenai kehendak atau kebebasan manusia dalam hubungannya dengan kehendak Allah itu ada tiga dalam teologi Islam, atau ada tiga aliran. Yang pertama itu ada aliran Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, dan juga ada Maturidiyah. Kalau yang Mu'tazilah ini sama dengan Qadariyah, yaitu sama-sama mengatakan bahwa manusia itu yang menentukan perbuatannya. Artinya di sini manusia itu bebas, manusia memiliki kehendak, manusia memiliki bergerak karena dirinya sendiri. Jadi keberhasilan manusia itu karena usahanya sendiri menurut aliran Mu'tazilah ini. Kalau dalam aliran Asy'ariyah ini kebalikannya, justru manusia tidak memiliki kehendak, manusia tidak memiliki peran. Artinya apa yang dilakukan oleh manusia itu karena memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti wayang itu kan tidak akan bergerak apabila tidak digerakkan oleh wayangnya, seperti itu. Kalau aliran Mu'tazilah ini ini menjadi relevan bila dikaitkan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada manusia, yaitu tentang pahala dan dosa. Misalnya itu kan kalau misalkan perbuatan manusia itu tidak dikatakan manusia tidak memiliki peran, artinya kan tidak relevan apabila dikasih sanksi atas perbuatannya, karena itu memang bukan
perbuatan manusia itu akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala atau takdir dari Tuhan apabila dikatakan manusia tidak memiliki peran dalam perbuatannya. Namun apabila kalau berbicara masalah pandangan Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki kehendak, bahwa manusia itu memiliki kehendak, ini seakan-akan membatasi kekuasaan Tuhan seperti itu. Jadi yang benar itu ada pada aliran yang ketiga, yaitu ada aliran Maturidiyah. Jadi kalau dalam aliran Maturidiyah ini yaitu menyebut ada dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Nah, perbuatan Tuhan mengambil bentuk penciptaan daya dalam diri manusia dan perbaikan daya sendiri tersebut merupakan perbuatan manusia. Seperti itu. Untuk kemudian di sini ada pendapatnya Harun Nasution, yaitu ini sama dengan, kalau kami memahami, ini sama dengan pendapatnya aliran Maturidiyah, yaitu mengatakan bahwa atau memandang bahwa Tuhan adalah memberikan kebebasan kepada manusia dengan sunatullahnya. Tuhan bukan raja zalim yang melanggar peraturannya, peraturan yang dibuatnya. Tuhan juga berbuat dan perbuatan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Nah, manusia di sini setiap dihadapkan pada pilihan alternatif, manusia memilih secara merdeka. Artinya juga sama-sama memiliki peranan gitu. Nah, maka dari itu dapat diartikan bahwa manusia memiliki kebebasan atau dalam menentukan pilihan. Namun yang sama sekali tidak relevan apabila kita sudah memilih, namun kita mengeluh pada pilihan kita sendiri. Jadi kita berhak memilih, namun kita harus bertanggung jawab pada pilihan kita, seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.